Perusahaan teknologi gaming Ayaneo resmi meluncurkan Next 2 sebagai generasi penerus dari line-up handheld terbaik mereka. Next 2 disebut sebagai langkah revolusioner dalam memadukan kinerja PC dengan kepraktisan perangkat portable. Pemirsa, Ayaneo resmi memperkenalkan generasi terbaru handheld gaming mereka Next 2 yang diklaim membawa lonjakan besar pada kinerja dan desain. Dengan prosesor AMD Strix Helio dan GPU RDNA 3.5, Next 2 menjadi tanda bahwa era handheld setara PC sudah dimulai. Perusahaan teknologi gaming Ayaneo resmi meluncurkan Next 2 sebagai generasi penerus dari line-up handheld terbaik mereka. Next 2 disebut sebagai langkah revolusioner dalam memadukan kinerja PC dengan kepraktisan perangkat portable. Tampil dengan desain baru yang lebih premium, Next 2 membawa peningkatan drastis pada sisi tenaga dan pengalaman bermain game. Ayaneo Next 2 dibekali prosesor AMD Strix Helio dengan arsitektur Zen 5 yang memiliki 16 core dipadukan dengan GPU terintegrasi RDNA 3.5 untuk visual berkelas desktop. Konfigurasi ini memberikan pengalaman gaming yang mulus dan responsif, bahkan untuk game AAA yang membutuhkan daya besar. Untuk meningkatkan pengalaman bermain, Ayaneo Next 2 dilengkapi kontrol tingkat lanjut seperti joystick Hall sensor, dual trigger sensitive, dan touchpad yang mendukung navigasi Windows. Fasilitas ini menjadikan Next 2 tak hanya sebagai konsol portable, tetapi juga perangkat produktivitas yang fleksibel bagi pengguna profesional. Dari sisi fisik, Ayaneo Next 2 hadir dengan desain elegan dan material kelas atas, dipadukan sistem pendingin ganda untuk menjaga suhu saat bermain game berjam-jam. Perangkat ini juga dilengkapi layar besar beresolusi tinggi serta baterai dengan kapasitas maksimal untuk mendukung sesi gaming panjang tanpa khawatir daya habis. Ayaneo belum mengumumkan harga resmi dan tanggal rilis Next 2 untuk pasar internasional, namun antusiasme penggemar sudah mulai terlihat di berbagai komunitas gaming. Kehadiran Next 2 diharapkan mampu menjadi tantangan baru bagi pemain besar seperti Steam Deck dan Asus ROG Ally, serta membawa standar baru dalam dunia handheld gaming. Berbagi sumber IDX Channel. Electronic Arts dan Maxis siap meluncurkan My Sims Cozy Bundle untuk PlayStation 5 dan Xbox Series. Game retro favorit ini akan hadir dengan 2 petualangan klasik dalam satu paket. Penerbit Electronic Arts bersama pengembang Maxis mengumumkan akan merilis My Sims Cozy Bundle untuk PlayStation 5 dan Xbox Series pada 18 November mendatang. Peluncuran ini menandai kembali hadirnya 2 game legendaris My Sims dalam bentuk remaster dengan peningkatan visual dan fitur modern. Sebelumnya My Sims Cozy Bundle sudah diluncurkan untuk Switch pada 19 November 2024, disusul untuk PC melalui Steam dan Epic Game Store pada 18 Maret 2025, serta untuk Apple Arcade pada 8 November 2025. Paket ini dijual dengan harga $39,99 Amerika atau sekitar Rp667.000 dan akan menyertakan versi remaster dari My Sims dan My Sims Kingdom. Keduanya merupakan game klasik favorit yang dahulu dirilis untuk konsol Wii dan kini kembali hadir dalam kemasan retro untuk generasi terbaru. Di My Sims Cozy Bundle, pemain akan diajak menjelajahi dunia penuh teka-teki, karakter unik dan lokasi menarik dengan berbagai aktivitas membangun dan dekorasi. Pemain dapat menunjukkan kreativitas untuk membantu wali kota Rosalind membangun kota yang menawan sambil berinteraksi dengan penduduk setempat dalam cerita yang hangat dan menghibur. Di My Sims Kingdom, pemain akan menemukan petualangan baru di pulau-pulau ajaib yang penuh misteri dan tantangan. Setiap petualangan membawa kisah unik dari penduduk lokal, memberikan pengalaman bermain yang penuh warna dan nostalgia untuk para penggemar seri My Sims. Berbagai sumber IDX Channel. Merdeka Battery Materials mencatatkan pertumbuhan kuat produksi nikel, efisiensi biaya operasi semakin meningkat. Proyek hilirisasi HPAL dan AIN terus berkembang. Kuartal ketiga 2025 tunjukkan kemajuan signifikan. PT Merdeka Battery Materials Persero Tbk melaporkan kinerja operasional kuartal ketiga tahun 2025
dengan pertumbuhan kuat pada produksi nikel di tambang Sulawesi Cahaya Mineral. Produksi biji saprolit meningkat 89% menjadi 2 juta ton basa, sedangkan limonit naik 51% menjadi 5,6 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya. Tambang Sulawesi Cahaya Mineral berhasil menekan biaya tunai dan meningkatkan margin operasional meskipun harga jual rata-rata turun. Biaya tunai saprolit turun menjadi 23,3 dolar Amerika per ton basa dan biaya tunai limonit menurun menjadi 7,9 dolar Amerika per ton. Hal ini mencerminkan produktivitas lebih tinggi dan efisiensi operasi yang kuat. Produksi nikel pig iron menurun menjadi 19.819 ton pada kuartal ketiga 2025. Namun margin nikel pig iron meningkat tajam menjadi 2.215 dolar Amerika per ton, ditopang oleh penurunan biaya tunai 16% tahunan menjadi 9.509 dolar Amerika per ton. Merdeka Battery Materials terus memperkuat strategi pertumbuhan terintegrasi melalui pengembangan proyek HPAL dan Acid Iron Metal. Proyek HPAL yang dikembangkan oleh Sulawesi Nikel Cobalt telah mencapai 54% progres konstruksi dengan uji coba pertama ditargetkan pada pertengahan tahun 2026. Sementara pabrik AIM telah memproduksi 251.000 ton asam sulfat hingga kuartal ketiga. Secara keuangan, Merdeka Battery Materials membukukan pendapatan belum diaudit sebesar 935 juta dolar Amerika atau turun 32% dari tahun sebelumnya. Presiden Direktur Teddy Utomo menegaskan bahwa peningkatan efisiensi dan perluasan kapasitas produksi menjadi dasar transformasi menuju industri bahan baku baterai nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Tim Liputan, IDEX Channel. Masih bersama kami dalam IDEX First Session Closing, pemirsa PT PP Persero Tbk berencana melepas seluruh kepemilikan sahamnya di PT Celebes Railway Indonesia kepada PT Solra Energi Terbarukan. Nilai transaksi penjualan saham tersebut mencapai 282,1 miliar rupiah dan menjadi bagian dari langkah strategis perseroan untuk fokus pada bisnis inti. PT PP Persero Tbk berencana melepas seluruh kepemilikan sahamnya di PT Celebes Railway Indonesia kepada PT Solra Energi Terbarukan. Dalam keterbukaan informasi pada Selasa kemarin, manajemen PT PP menjelaskan bahwa divestasi saham CRI merupakan bagian dari implementasi rencana jangka panjang perusahaan 2025 hingga 2029 bertema Back to Core. Melalui strategi ini, PT PP ingin memperkuat fokus pada bisnis utama di sektor konstruksi gedung, infrastruktur serta engineering, procurement, dan construction. Ketiga segmen tersebut saat ini masih menjadi penyumbang lebih dari 80% pendapatan perseroan. Manajemen PT PP menilai langkah divestasi penting dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menyelaraskan portofolio investasi dengan arah bisnis yang lebih berkelanjutan. Dan hasil penjualan saham diharapkan dapat memperkuat arus kas operasional serta digunakan untuk mendukung pengembangan proyek di bidang usaha inti perusahaan. Selain itu, langkah ini juga sejalan dengan upaya menyehatkan keuangan dan optimalisasi aset yang dimiliki PT PP. Adapun berdasarkan laporan keuangan audit CRI per 30 Juni 2025, laba bersih perusahaan tersebut tercatat sebesar 31,92 miliar rupiah. Sementara itu, laporan keuangan terbatas PT PP menunjukkan laba bersih sebesar 51,27 miliar rupiah, di mana kontribusi laba CRI terhadap laba PT PP mencapai 60,32%. Rencana transaksi divestasi ini akan dimintakan persetujuan pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Desember 2025. Berbagai sumber, IDEX Channel.